Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman setia dari teman sahur, dan episode kali ini kita spesial dengan Lebaran. Yes, yaitu teman Lebaran. Teman Lebaran. Kumpul. Wow, nggak kerasa ini sudah Lebaran yang kedua ya. Yoi. Pastinya kalau kemarin mungkin sungkem ke saudara, keluarga deket-deket dulu. Tapi mungkin sekarang udah ke keluarga jauh. Yang ada di Mars, terus ada di Venus ya. Pluto semuanya. Ngeri loh keluarganya. Mudiknya naik apa ya? Hutan Amazon. Itu ya. Nah, yang pasti di Lebaran kali ini kita juga akan bahas sesuai dengan berbau-bau Lebaran. Kalau kemarin itu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada selama Lebaran, ya. Tapi kalau kali ini kita akan bahas tentang yang identik juga dengan Lebaran. Kesukaan kita banget. Apa itu? Betul. Makanan dan THR. Yeay, kita dapat THR. Nanya lagi dapat THR nggak ya? Dan juga aku gimana nih, mau tanya sama teman-teman nih, gimana oper ngetannya? Opor ngetan. Kalau di rumahnya Redo sih biasanya opornya kan masaknya H-1 kan, biasanya malam takbir atau sore lah. Sorenya masak. Nah, kalau di rumah biasanya sampai seminggu. Sampai asin menunggu. Sampai asin. Ayamnya sampai hidup lagi katanya. Karena diinget-inget terus, tapi ya masih enak sih. Masih enak. Ya nggak apa-apa, menghargai orang tua yang udah masakin kita juga kan, gitu loh. Selain opor juga ada yang khas Lebaran. Ketupat. Nah, itu dia. Ketupat. Kalau ketupat tuh katanya ada filosofinya. Apa Filosofinya ya ada. Ketupat apa? Ketupat. Lepat pokoknya ya. Iya, nyuwun jadi lepat jadi kalau ketupat tuh identik karena kita kan kayak di hari raya itu kan terus kayak maaf-maafan gitu ya. Jadi kayak pelebur salah kayak gitu kan. Jadi pelebur dosa. Makanya kalau di Jawa itu kan kalau nyebutnya salah itu kan lepat ya. Lepat itu. Dan biasanya kalau setelah Lebaran ada bodo kupat gak sih? Ada itu kan? 7 lah ya. Iya, H+7 ya. Karena kalau pas di rumahnya Redo sih, kalau kupat belum ada waktu itu. Tapi kalau lontong itu ada. Oh. Ya. Berarti Ini lontong ya? lontong duluan malah. Lontong duluan. Ketupatnya nanti pas Bodo kupat. Lebaran kupat lah, ibaratnya bilangnya gitu. Tapi nggak tahu di setiap daerah ada apa enggak ya. Nah itu yang siapa tahu ini para sedulur juga punya cerita ya, makanan khas. Setiap Lebaran di kita tuh ada makanan khas apa misalkan. Nah ini mah jadi pembahasan yang menarik ya, dimana kita juga dari background daerah yang berbeda. Tentunya punya tradisi dan juga betul. Kalau Redo kan dari Los Angeles. Katanya Los Angeles itu opornya pakai rusa ya. Opor rusa. Pas kayak pakai tanduk-tanduknya itu yang dimakan katanya. Kalau di Caca apa? Opor biawak? Aku dari Hadramaut Tarim. Yaman, Hadramaut Tarim, Yaman. Pasti nggak tahu nih. Nggak tahu. Itu di tanah Arab, Timur Tengah. Oh. Yaman. Enggak, ini serius di rumahnya Caca apa? Enggak, kalau aku di Desa Magelang. Oh, kan di Magelang. biasanya tiap Lebaran Idul Fitri itu kan pasti pulang mudik Magelangnya ya. Iya. Pulang kampung, dan itu dulu itu kayak rutin gitu loh, tiap tahun itu H-1 Lebaran itu kita sekeluarga besar tuh yang cewek-cewek ya terutama itu kayak masak bareng-bareng, bikin ketupat kayak gitu. Berarti masak bareng. Iya, boleh. Maber. Iya. Biasanya ada mabar, ini maber. Masak bareng. Ya, oke. Tapi berarti memang beda-beda. identik itu sih kalau di punyaku, kalau yang cewek saya kalau kumpul keluarga besar itu pasti ada kegiatan masak-masak bareng. Masak dalam porsi jumlah yang gede ataupun mukbang lah ya. Macam-macam gitu loh. Soalnya kan pas kumpul keluarga besar gitu kan, dan pasti tuh kayak tradisi sungkem-sungkeman, terus saling silaturahim sana sini gitu kan rumah. Jadi karena banyak tamu kita kayak nyediain banyak stok masakan. Oh kayak gitu. iya, prepare lah ya berarti ya. Iya. Dari
keluarga dari jauh-jauh tuh pasti datang. Entah dari Jakarta, entah dari mana. Pokoknya dari mana-mana aja lah ya, kumpul di situ, pokoknya di rumah tertua biasanya gitu, di rumah nenek gitu. Nah itu kalau neneknya biasanya udah nggak ada, momen seperti itu rusak biasanya. Rusak bukan rusak yang tanda kutip ya, maksudnya rusak itu akhirnya Kayak bingung kemana nih yang lebih tua nih gitu kan, karena yang namanya sungkeman ya, silaturahmi pasti ngedatengin rumah yang lebih tua, lebih paling tua ya. atau yang lebih di atas kita. nenek itu kayak pemersatu pas lebaran gitu Bener-bener real pemersatu bangsa sih nenek itu. Tapi ya biasanya kalau nenek atau kakak udah nggak ada, biasanya nyamperinnya ke kakak yang tertua, ya kan, biasa gitu. Itu kalau tradisi makan di rumah Caca tadi gitu. Kalau Dodo katanya nyembelih unta ya? Iya, kebetulan kan saya dari Haiti. Oh dari Haiti. Nah itu kan yang halo. Itu HT. Aduh hatiku. Itu bronkitis. Enggak amori. Hati, Ini jangan, ini lebaran loh, Dok. Jangan sampai kita jadi adu mekanik nih. Jangan sampai ya. Aku udah bawa tang nih. Motorku rusak soalnya. Aku udah bawa, ya. Oke, kalau di tempat aku sih biasanya paling itu ya. Kalau kupat itu emang dari lebaran pertama itu Lebaran udah udah ada. ada. Kalau di Mas Dedo kan tadi pas Bodo bodo kupat. kupat. Kalau di tempat aku itu biasanya udah ada dari hari pertama lebaran itu juga udah ada. Terus biasanya sebelum kan malamnya ada takbir keliling, paginya itu setelah sholat Id biasanya ada makan bareng di musola. Di tempat aku ada. Oh iya di tempatku juga ada. Nah nanti ada dapat kupatnya malah dari situ biasanya. Nah, biasanya saling tuker-tukeran punya tetangga. Tuker-tukeran biasanya milih yang lebih enak. Selektif. Milih yang lebih enak mana nih gitu kan. Ya enggak, bukan milih sih, lebih kayak udah kita serawung. Pengen nyoba. Bareng-bareng, namanya juga makan bareng ya. Karena kan mungkin kita di rumah makan ketupat, masa itu mau makan ketupat lagi Ya. kan agak gimana Ya, ya. tukeran yang lain gitu. Misalkan ada yang bawa Nasi ayam bakar kuning, gitu. Di tempat aku biasanya ada nasi kuning, Mbak. Ada. Terus beneran ada bawa nasi gitu kuning. sih, apa nasi uduk kadang. Ada itu ketan juga ada. Macem-macem ya, macem-macem yang dihidangkan dari masing-masing keluarga ya untuk dikumpul di situ. Tapi ya itu kan momennya bukan momen makan-makan sebenarnya ya. Iya. Momen berbagi, berdoa bersama tentunya ya untuk bisa menghangatkan atau mengakrabkan silaturahmi. Nah, baru setelah itu nanti salam-salaman, maaf-maafan, keliling-keliling, cari mana yang biasanya ngasih THR. Keliling-keliling cari rumahnya yang paling berat. Tapi iya nggak sih? Iya. Aku gitu. Dulu tuh sama keluarga, sama teman-teman lah anak-anak yang masih SD, SMP gitu kan ya. Biar banyak dapat gak sih? Udah tahu kemana aja kita kemana Iya. habis ini. Ayo ke rumahnya ini. Oh habis ini nanti ke rumahnya Bu Intan ya di sana ya. Gitu. Bu Intan, kebetulan Bu Intan juragan tabung gas. Nah nanti kita ambil tabung gasnya satu. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal THR ya, kita anak-anak tuh emang ketika momen lebaran THR-nya paling banyak. Ya. Tetapi ketika lebaran udah usai, kita nggak tahu THR-nya di mana. Ya nggak? Biasanya Dikantongin udah sama mamanya. disimpan mama aja nanti takut hilang. Ternyata hilang diambil maknya. Nah tapi aku pernah bikin konten itu kan, konten lebaran ketika orang-orang ngasih ke anaknya, sini nak mama simpen gitu kan. Nah aku bikin konten itu, banyak banget yang komentarnya adalah kebanyakan ibu-ibu. Ini nggak bener kayak gini. Yang orang tua nyimpan itu ditabung buat anaknya nanti, tabungan anaknya, bukan terus uangnya diambil orang tuanya buat kepentingan pribadi gitu loh. Tapi biasanya orang-orang tua yang gitu, yang biasanya bareng anaknya bertiga, misalnya anak, suami sama dia, apa namanya? Ibu, bapak sama anaknya, biasanya setelah lebaran berkunjung-kunjung itu biasanya pulangnya makan mie ayam. Ternyata mie ayamnya uang dari anaknya. Tadi. Dodo ini pengalaman Dodo. Iya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan tidak dibuat untuk pribadi kan. Maksudnya ya ini juga Oh itu melatih. dipakai juga buat anaknya kan. Ya. Misalnya beli tas baru kayak. Disimpan lah. Mungkin pikirannya orang tua kan anak kecil belum bisa memanage Ngelola ngelola uang. Iya. Takutnya nanti kalau hilang, nanti takutnya kalau dibawa orang dicuri gitu kan. Tapi kebanyakan anak sekarang kalau dapat uang THR buat top up game. Wah, itu beda langsung. dengan dulu ya. Dulu tuh kalau setelah lebaran tuh ada syawalan, tau gak sih? Ya, tahu. Pasar malam gitu. Biasanya kalau syawalan tuh biasanya kayak liburan gitu Ya. kan, momen liburan kan. Liburan. Biasanya kalau aku di Kaliwungu, tau gak? Oh iya, Oh X iya, Wungu, tahu. Pantai Boom. X Wungu.
Pantai Ngebung ya, tahu. Kendal. Iya, di Kendal. Tapi kan di Kabupaten Kendal. Bukan di kota Kendalnya di Kaliwung itu. Tapi sebelumnya ziarah dulu baru nyekar dulu baru ke itunya tadi liburannya itu di situ. Dan uangnya habisnya cuma di situ buat naik kurungan itu apa? Kurungan burung itu. Nyiprat lagi dia. Biang lala. Emang bahasanya apa sih? Biang lala. Biang lala ya itu lah Kurungan pokoknya. ayam ya. Biang lala dan ini biang kerok. Sumber masalah ya. Biang ladi. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi yang pasti buat para sedulur yang mau bercerita atau mengirimkan ceritanya, kita buka lebar-lebar. Silahkan dikirim saja di Instagram kita @USMTV Indonesia. Oke, dan nanti kita akan kembali lagi tentunya di Teman Lebaran Kumpul. Yeay. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel,
slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Yeay, kembali lagi di Teman Lebaran. Kumpul, kumpul, kumpul. Ya, di spesial Lebaran ini pastinya masih ditemani dengan kita bertiga dari Duta Nimbar. Dan Caca. Dan saya Rizky Widodo. Yes, betul sekali. Dan tadi kita sudah meminta atau memohon. Ya, mempersilahkan pemirsa USM TV untuk mengirimkan ceritanya tentang serba-serbi Lebaran ya. THR boleh, makanan-makanan khas di daerah masing-masing juga boleh kan? Boleh banget dong. Tentunya sudah dikirim di @USMTV Indonesia ya. Apakah sudah ada yang masuk? Mari Udah kita kayaknya. cek and recheck. Oke, kita cek dulu ya. Ini Hah? Nggak mau deh. Ini Ibu Budi. Iya. Tisu Paseo. Wow. Oke. Kenapa? Baik. Kenapa, Kak? Gak apa-apa. Ya kayak merek. Oh iya. Ada di Jepara. Yeay, halo Jepara, tisu Halo. paseo, halo. Juragan tisu paseo Apa kabar? kali, Kak? Gimana nih Lebaran di Jepara nih ya? Bentar, Dok. Tadi aku bilang kayak merek ya. Terus aku bilang, apa di Jepara ada pabrik tisu paseo? Juragan. Dicetoknya mana iki merek cetok-cetoknya mana? Iya. Alhamdulillah. Curdah dong, Kak. Boleh dong. Boleh dong. Aku mau cerita nih, Kak. Aku kemarin itu alhamdulillah dapat THR dari kantor yang cukup besar. Padahal aku belum ada 3 tahun kerja di situ. Aku langsung ngasih semua THR-ku itu ke mamahku buat belanja baju, Kak. Tapi ternyata uang itu malah dibuat beli jajanan Lebaran semua. Katanya baju Lebaran tahun kemarin masih bagus dan mending dibuat beli jajan aja karena tamu mama sama papa itu kan nggak pernah sepi. Dan by the way, papaku mantan RW, Kak. Jadi rumah selalu kedatangan banyak orang kalau Lebaran, termasuk Mas Dodo. Oh, gitu. Emang ada beneran ya? Gitu. Jadi dia punya tisu paseo ini punya THR dikasihkan ke mamanya semua buat beli baju Lebaran. Malah buat beli jajan Lebaran. Ya dia tahu sih, dia menyadari sebenarnya kalau rumahnya ini selalu ramai karena dia mantan orang tuanya atau papahnya ini mantan RW gitu. Dan kebetulan kepanjangan RW itu Redo Wanimbar. Tanimbar. Redo Widodo. Oke gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya nggak apa-apa ya. Toh kita kan niatnya udah ngasih nih ke orang tua THR. Nah terserah nanti orang tua mau dipakai apa, monggo kerso kan ibaratnya gitu. Yang penting kan kita niatnya tulus, ngebahagiain keluarga, ngasih orang tua uang itu. Yang penting kan jelas uangnya buat beli jajanan Lebaran daripada uangnya buat yang lain-lain. Toh juga ada wujudnya kan? Ya ada wujudnya juga gitu. Dan apalagi tujuannya buat jajan Lebaran untuk menjamu atau
apa ya? Menerima tamu Untuk lah ya. menerima tamu supaya masuk tuh nggak kosong momplong gitu loh. Karena kebetulan juga kan bapaknya itu mantan orang yang mungkin terpandang lah Ya ya. terpandang di daerah situ kan, jadi pasti orang-orang ya Banyak lah berdatangan yang silih berganti tuh pasti. Atau biasanya tuh ini buat nyangoni anak-anak kecil yang pada datang kayak gitu kan biasanya sering iya, kayak iya. gitu ya kalau anak-anak Betul kecil betul bisa. betul. Ya itu nggak apa-apa sih, biasa. Atau juga ada wujudnya yang dikasihkan sama tisu paseo ke orang tuanya kan. Yang penting kita ikhlas, kita memberikannya buat orang tua, tujuannya juga baik gitu. Oke. Yuk, lanjut. Next. Kita lanjut lagi, kita cek and recheck. Membacakan DM lagi. Oke, ini udah ada yang masuk lagi nih, Kak. Dari mana? Dari Teguh Wibawa. Halo, yang Teguh ada di Wibawa. Halo Teguh Wibawa di Kudus. Halo. Halo, Jelang Kudus. Ini sih DM-nya langsung bacain aja. Curhat yuk, Kak. Boleh dong. dong. Jadi gini Kak, 1 tahun yang lalu itu aku masih magang di tempat kerjaku yang sekarang. Dan tahun ini tuh alhamdulillah aku udah jadi karyawan tetap di sana Kak. Selama aku masih magang itu, aku belum bisa ngasih THR gitu ke keponakan-keponakan aku. Karena gajiku sebagian tak kasih ke orang tua. Dan sekarang alhamdulillah banget bisa ngasih ke semua ponakanku Kak, karena aku juga dapat bonus dari kantor karena kinerja baikku selama ini. Bukan pamer ya Kak ya. Hihi. Oh iya, oke, nangkep sih. Sama Redo Timur juga kalau ngasih ponakan saudara tuh paling 1 juta, 2 jutaan gitu. Banyak ya. Saudaranya cuma 1 tapi. Terus Ya. aku nggak makan tapi nggak makan. Jabatan sebulan ya Kak ya. Ya nggak apa-apa juga belum kalau dapet- kita niatnya belum berbagi. dapat dari Mas Redo dulu, belum dikasih sama. Nanti dong. Minta orang tua lu dong. Kita Apa kan minta gue? adik-adiknya Mas Redo juga. Besok ya nak ya. Kalau Nah. udah apa? Kalau udah sukses ya nak. Amin. 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 Nah itu tadi yang nggak apa-apa juga kan kalau niatnya berbagi kan. Entah itu nominalnya sedikit pun itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting ikhlas dan tulus. Ya nggak? Yes, ini kenapa ya? Oh, raup kok raup gue sarung gitu. Enggak. Ya, yang penting ikhlas. Soal nominal tuh ini ya, tapi kan zaman tuh kan semakin berbeda. Nggak mungkin di tahun ini, maksudnya di tahun ini kita harus kita samakan dengan 10 tahun kemarin. yang lalu. Beda dong Ya. gitu loh. Kan zaman semakin berubah, semakin berkembang, pasti juga kebutuhan setiap orang berbeda dan pastinya THR yang kita bagi-bagikan ke anak-anak kan juga pasti berbeda. Waktu itu Redo Timur itu masih SD, itu dikasih Rp1.000 itu udah Yo terus. Seneng Ya ya, Allah Pol. sampai besok udah. Seneng banget. Ya. Rp1.000? Berarti itu memperlihatkan tahun dia SD ya. Itu tahun 1835. Buat beli telur gulung. Oh, dia belum ada dong. Cuma adanya telur ceplok yang kecil-kecil itu loh. Oh yang di SD aja Yang, itu yang ya. cetakannya kecil, kecil-kecil itu. Yang Ih, nggak tahu ya? tahu. Tahu kan? Ya udah. Kalau aku sih dulu kalau THR biasanya itu ya dapatnya dikit, tapi kalau uangnya baru itu seneng banget. Ya Baunya nggak sih? bau duit banget ya. Beda banget bau uang baru sama uang. Jadi eman-eman mau pakai nggak sih? Iya, kadang juga itu agak gimana gitu kalau mau pakai. Tapi nah uang baru itu kayak emang baunya beda. Kalau uang-uang yang lama kan kita nggak tahu, mungkin ada yang uangnya udah dipakai atau orangnya yang pernah megang uang itu bau pindang atau apa, kita kan nggak tahu kan. Enggak dong, bau opor. Bau Aromanya opor. kan berbeda-beda. Iya, apalagi ini kan tahun ini kan uangnya baru kan. Nah. Ini soalnya tuh kayak belum masih langka banget ya sih. Masih langka, belum tersebar banget. Belum Masih banget. limited ya? Masih sedikit. Nah kayaknya nanti di tahun ini Lebaran ini kan pasti baru-baru nih ya kan. Nah by the way kan pasti juga Redo Timur udah dapat nih yang baru-baru juga Apa tuh? teman baru di Lebaran ini. Keluarga baru. Keluarga baru. Pacar baru? Belum. Oh belum. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kebersamaan bersama teman itu juga suatu hal yang apa ya? Yang istimewa. Iya, istimewa. Karena kita juga emang kita bertiga ini baru banget lah ya dipertemukan di satu program acara yang
kemudian harus bertemu setiap hari sampai 30 hari. Ya. Kemudian Kesel gue. ya perasaan Mas Edo pasti sangat bahagia sekali kan tadi kan. Tapi ntar kalian bakalan kangen deh sama aku. Ya, semoga kontrak diperpanjang ya. Amin. Tapi, Semoga, amin. 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 Ya, kita sebenarnya juga sedih sih harus berpamitan di Lebaran ini ya. Karena kan kita dari selama kemarin puasa kita 30 nemenin hari. terus 30 hari terus di Lebaran ini kita juga masih nemenin. Nah, semoga nanti di lain waktu kita juga masih nemenin ya. Ya memang perpisahan itu kadang ya gimana ya bikin mewek juga ya. Iya, apalagi harus berusaha dengan keluarga yang misalnya tadi ketemu pas Lebaran, terus harus berpisah. Aduh, sebenarnya nggak mau pisah gitu, pengennya bersama-sama terus, pengen bareng-bareng. Tapi kan ya udah kan, namanya keluarga kan pasti sudah punya kehidupan masing-masing yang lain. Punya kan. tujuan hidup masing-masing juga. Yes, betul sekali gitu. Makanya di momen Lebaran itu kan makanya akhirnya ada THR itulah tadi, angpau itu tadi ya untuk ya sedikit berbagi rezeki kepada keluarga atau saudara kayak gitu. Nominalnya emang jangan dilihat. Yang penting ketulusannya. Ketulusannya gitu. Tapi kalau kurang nambah lagi. Minta 2. Oh ya, ini Nang. Ya terima kasih. Selepet Ntar untuk ngantri gece. lagi. Ntar lagi. Ping telu, lo menang gue. Itu sih. Ya biasanya banyak yang kumpulnya tuh kalau THR anak-anak kecil tuh, ya itu tadi ngumpulnya di rumah-rumah yang biasa ngasih-ngasih THR. Dia udah ngapalin, udah nandain. Udah nandain pokoknya dan itu silih berganti terus dari generasi ke generasi itu terus gak pernah putus. Regenerasi. Ini udah remaja, nanti udah gede, udah kerja. Lanjutannya tahu lagi. Biasanya nanti nek minta THR ke itu ya, itu ya. Biasanya toh sing bagi Mama, duit iya. toh nih. Omahki. Ya sebenarnya kita tidak diajarin untuk meminta-minta enggak, tapi namanya juga anak kecil kan. Senengnya di momen Lebaran itu ya hanya itu gitu loh. Lagian Kan juga masih yang anak-anak. ngasih kan juga seneng berbagi Ya, gitu berbagi. kan. Apalagi lihat euforia anak kecil yang wah kayaknya antusias banget gitu. Ya. Jadi itu cuman ada di momen Lebaran. Momen Lebaran gitu. Ya, oke. Baik, nanti kita akan lanjut lagi tapi yang pasti buat para sedulur dan juga pemirsa USM TV yang belum mengirimkan ceritanya masih kita tunggu di Instagram kita. @USMTV Indonesia. Yo, Dan juga mungkin teman-teman jangan bosen lah ya Bosen nonton ya. kita, tetap setia sama kita. Mungkin semoga kita ada program ke depan. Ya, teman harian pokoknya nanti kita dibuatkan. Oke, baik, terima kasih. Dan nanti kita akan lanjut lagi. Ini belum pamit. Ya, belum. Masih ada segmen 4. Ya, nanti kita akan baca-bacakan lagi. Jangan kemana-mana, tetap setia terus dengan kita di Teman Lebaran. Kumpul. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya.
depan Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa USM TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu dan selalu mensyukuri nikmat Allah, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat. Semoga nikmat ini dipupuk oleh Allah selalu, karena kita selalu bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa lainnya rahimakumullah. Sholawatan jangan lupa, monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Pemirsa rahimakumullah, inilah saatnya
kita perlu anjang sana dan anjang sini, silaturahim ke sana dan ke sini. Alhamdulillah. Pak Afnan punya lagu. Sawise posone rampungan, padha rame lebaran, ngalor ngidul ngulon lan ngetan, sedulur padha sungkeman, ikilah arane dina pada, najan abot nanging tetep sida, padha lebur-leburan dosa tumrap para menungso. Tepuk tangan toh lah. Alhamdulillah. Lagunya nanti disambung. Pak Afnan tak baca Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Pemirsa rahimakumullah, kita diperintah oleh Allah untuk segera mohon ampun pada Allah terutama. Lah, ampunan ini umum, bisa pada Allah juga sesama. Karena ini ada urutan ayat lagi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini ada ayat wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta pada orang yang berbuat dengan baik. Berarti kita kadang punya sikap yang tidak baik. Mohon ampun pada Allah, mohon ampun pada sesama manusia. Alladzina yunfikuna fis-sarra, wong sing mutakin dijelaskan oleh Allah, orang yang gelem sedekah, gelem ndongokke. Sedekah ora mung duit tok, dongane awake dhewe iki nek ikhlas ya sedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra, berinfak pada keluarga, anak bojo, tonggo, gitu. Masya Allah, nikulah mutakin. Dalam keadaan yang bagaimana Pak Afnan? Kadang dalam keadaan yang lapang, gitu. Saat sugih ya blobo, saat sedeng-sedeng ya tambah blobo. Allahumma amin, Masya Allah. Jadi yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wal dharra wal kadhiminal ghaid, yang kedua sanahan emosi. Berarti wasari'u di sini mohon ampun pada Allah segera dan juga sesama manusia. Nak wong ki mau loro, kita wis ana tondo-tondo, ayo kada kumpul kabeh ya. Aku nanti salah dimaafin ya. Ora suwe innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagus, karena Pak sempat tobat pada Allah, mohon ampun, mohon maaf sesama manusia. Masya Allah, top. Mulane mriki wal afina nas, sing nomor 3 saling memaafkan sesama manusia. Senenge kaya apa nak wis dimaafke dening sepada-pada, sepodo-podo, sepadan-padan. Masya Allah. Makanya dalam lagunya Pak Afnan tadi, sawise posone rampungan, padha rame lebaran, ngalor ngidul ngulon lan ngetan, sedulur padha sungkeman, ikilah arane dina pada, najan abot nanging tetep sida, padha lebur-leburan dosa tumrap para menungso. Terus kupat iku aku duwe lepat. Kupat bentuke persegi 4, manane aku duwe lepat. Lah kupat saka janur. Kupat iku aku duwe lepat, lepet kang ateges salah banget. Janur iku tembung janur, mugi dosa kita dilebur. Oh niki Masya Allah. Kupat bentuke persegi 4, manane aku dilepat. Janur, janur. Ngendikane Kanjeng Sunan Kalijaga, janur saka tembung bahasa Arab janur.
Jaa nur mergo iku ana a double disambung wong Jawa kon nomor aa kangelan kecuali wong Bandung aa ngoten niku ambek wong Jawa lah niku alias ngising nyun sewu. Jaa nurun ja wis teko apa nur sinar disambung janur. Janur iku tembung janur mugi dosa kita dilebur wong nisa lan dhuwur yuh padha nyedulur mumpung urip makmur ayo padha syukur. Terus diselawati ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaika salawatullah alaik ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaik. Sampai daki wong Jawa Bapak Ibu omah niku gitu nggon dhuwur lawang diki janur tapi bentuk lepet isine ketan saka tembung bahasa Arab ketan asal kata khotoan maknane luput. Khotoan dadi ketan dadi ketan dilipat-lipat. Masya Allah dosane wong kan lipat-lipat gitu lipat-lipat. Wah Kanjeng Sunan Kalijaga anggenipun maringi teropongan-teropongan Masya Allah gambaran-gambaran luar biasa. Ketane dibungkus dilipat-lipat tambahi napa menika tali sing sangka pring niku tutus. Masya Allah. Ana sing kepepet Masya Allah. Golek tutus wis ora ana, ketungkak bodo, golek rafiah sing dodolan tutup, akhirnya napa ngagem bendrat. Gawe lepet taline bendrat Masya Allah, barang mateng metenteng. Wow, top niku. Barang ditokno takbir Allahu Akbar. Dongane kiai ini sing tari isine napa taline ngagem bendrat iku diuculi karo kiai ini ngagem tang alhamdulillah. Mbok bodo iki mau jerone kaya apa salah menungso, jengkele kaya apa salah menungso insyaallah. Mergo bodo abot-abot situ diudari kabeh afwan bi afwin saling memaafkan doaan bi doain saling dongaaken alhamdulillah. Bapak-bapak ibu-ibu mari kita berdoa bersama agar kita bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saking kaula lan kru pemirsa USM TV menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita bahagia dunia, bahagia akhirat, rezeki melimpah ruah. Ngaturaken kupacan tuwa nglepat nyuwun agung pangapura wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM
Jaya. Masa depan Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Kembali lagi di teman lebaran. Kumpul, kumpul, kumpul. Yeay! Kumpul, kumpul. Di segmen terakhir ini mau dibilang senang ya senang banget, sedih ya sedih. Ada sedihnya. Tentunya sedih lah. Ya senangnya karena kita masih di momen bahagia, momen lebaran, tapi sedihnya kita harus Sudah Ciao. mau ya sudah mau berpisah ya. berpisah ya. Tapi kita di segmen terakhir ini masih punya kesempatan untuk membacakan
yang sudah mengirimkan ceritanya di Instagram kita @usmtv_Indonesia seputar tentang spesial Lebaran ya. Apapun itu dia boleh, silahkan dikirimkan aja sekarang ya. Langsung saja Kita cek dicek. and recheck. Dan kebetulan juga DM-nya udah masuk nih. Oke. Udah ada dari @Resa Putri. Resa Putri Di mana? ada di Demak. Oh, Denmark. Curhat ya kak. Boleh dong. Tahun ini aku mudik keluar kota sama keluargaku karena tahun kemarin kerabatku itu yang mudik ke rumahku. Oh. Dan sekarang aku lagi proses mencari kerja kak. Tapi kerabatku yang ada di sana itu nggak tahu kalau aku belum dapat kerja. Baru aja nyampe di rumah kerabatku, anak-anak kecil yang aku bahkan gak hafal namanya itu udah berbaris di depanku buat minta THR. Karena mamaku nggak mau aku ngerasa malu di depan keluarga besar, akhirnya mamaku ngasih aku beberapa uang buat dibagiin ke anak-anak itu kak. Sumpah rasanya mati kutu banget saat itu kak. Pernah ngalamin kayak aku juga nggak kak? Pernah nggak kak? Redo tadi ngapain dia lagi pikir ya? Ya kan tadi kan ini ceritanya dia ngasih-ngasih itu. Enggak, dia tuh jadi belum dapat kerjaan. Dia tuh apa namanya? Kemarin kan tahun Ya kemarin. iya, maksudnya kan dia udah kerja. Belum. Iya belum kerja, tapi kan ada saudara-saudara yang juga yang datang. Ada anak-anak kecil yang minta THR ke dia, padahal dia kan belum kerja. Ya pasti rasa nggak enak ya. Ya udah mending nggak usah ngeliatin aja. Nggak. Di dalam kamar aja, nggak usah menunjukkan diri ya. Ya enggak ya, pasti ya tapi kan anak-anak kan nggak maksa kan. Nggak Ya. usah. Tapi dia udah baris di depan dia, anak-anaknya itu. Dikasih Ngarep makanan. banget ya, berarti ya. Itu salah satunya juga ada Dodok di situ ya. Iya. Gimana ya, susah juga ya. Bisa jajanan aja nggak sih lain kali? Ya gimana Ya kita kasih Nggak usah penjelasan bentuk kayak uang gitu. besok ya gitu kalau udah kerja atau ada rezeki. Jadi nggak usah memaksakan dengan- diri gitu mungkin ya. ngasih tahu atau ngasih penjelasan yang ramah Nggak gitu usah, loh. nggak usah. Aduh, aku belum kerja gitu. Tapi kadang-kadang juga anak-anak itu nggak mau tahu. Mereka ngiranya kalau orang udah Maksud- gede pasti Ngeyel punya ya? duit. Ngeyel. Pokoknya bicarone aku ento. Kudu ento. Nah, Kayaknya itu kayak masa kecilnya Mas Dodo banget. ya. Lain tadi Dodok yang ngantri juga. Ya. Itu. Oke, lanjut ini udah ada DM yang kedua, Dari yang siapa? keempat Ada berarti di ya. mana? Mm-mm. Dari @nano yang ada di Sampangan. Halo sama Halo Nano. Nano. Rasanya rame-rame. Sudah dong kak. Boleh dong. Aku mau cerita nih kak. Jadi selama Ramadan aku nggak ada niatan buat diet, tapi berat badanku turun selama Ramadan kemarin. Dan di Lebaran kan banyak banget makanan, jadi aku nggak bisa ngontrol makan nih selama Lebaran. Dan berat badanku tetap nggak naik lagi kak. Apakah aku cacingan kak? WKBK. Bisa, Kenapa ketika bahas cacingan pas sekali ketika saya membaca DM? Nah, kenapa Anda merasa? Karena ini tubuh saya emang kecil, bisa pas banget gitu loh. Bukan cacing, zigot. zigot. Zikut. Ya, itu ya nggak tahu juga kan. Maksudnya yang tahu kan dirinya dia sendiri. Kalau apa? Ya tergantung gimana ya? Kalau puasa misal kalau yang niat buat ngurusin itu kan ya kalau niatnya itu kan tetap harusnya niat puasa ya. Kalau misal jadinya akhirnya hasilnya dia kurus ataupun berat badannya turun itu kan bonus ya. Jadi tapi kalau misal nggak balik lagi ya udah gitu. Ya emang maksudnya ya udah Ya maksudnya mungkin kan nggak harus- belum kan, Dan atau juga dan baru maksudnya- hari ini dan maksudnya kan. kenapa juga harus berat badan harus naik? Yang penting kan normal, yang penting sehat. Gitu. Ya, kalau aku sih yang penting Nggak juga kurang sehat. dari, Ya, yang penting sehat dari juga. idealnya gitu loh. Yang penting Ya. gitu. Oke gitu. Jadi nggak masalah sih, maksudnya mau berat badan naik atau turun. Jadi yang penting kan sehat juga. Yang penting gizinya tuh cukup gitu loh kak dalam tubuh tuh kebutuhan gizinya tuh tercukupi. Oh iya kan juga olahraga penting kan. Itu juga penting. gitu. Nah, mumpung udah nggak puasa nih, bisa banget nih buat olahraga yang sekiranya agak berat dilakuin pas puasa.
Tapi kan ini udah lebaran jadi mungkin ya biasa. Ya udah bisa sore-sore hari kan, nggak perlu ngabuburit lagi. Udah bisa sambil minum juga kalau haus. Ya, jadi olahraga apa ya maksudnya? Tetap kondisi kesehatan kita tetap harus dijaga dengan olahraga. Gitu. Diimbangi dengan makanan yang sehat dan bergizi juga tentunya. Yes. Kalau misalnya tadi karena juga puasa akhirnya berat nutrisi. badan turun, ya nggak apa-apa, disyukuri aja. Tapi yang penting tetap makan makanan yang sehat, bergizi, ya tidak bikin kita jadi sakit. Dan gak Itu yang paling gizi penting. gitu. Gitu. Dan next, Udah nggak ada. Udah habis. udah nggak ada. Tapi kita ngomong-ngomong soal menu lebaran ya sama THR tadi itu emang ya jadi hal-hal yang paling dinanti sih ketika lebaran dan ditunggu banget. Karena emang spesial ya di hari lain ada, tapi spesialnya tuh cuman pas lebaran aja nggak sih? Iya, betul. Jadi di hari-hari lain, ya kalau kita mau ngasih orang mungkin nggak harus pas lebaran aja. Maaf-maafan juga nggak harus pas lebaran aja. lebaran aja. Ya setiap hari. Tapi kan pasti rasanya akan berbeda ketika maaf-maafannya itu di momen yang spesial atau sebuah perayaan yang dirayakan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Euforianya kayak kurang gitu ya kalau nggak lebaran gitu ya. Misalnya aku Apa ngasih euforia maaf-maafan? Enggak. Misalnya aku ngasih duit Mas Edo nih. Di hari biasa, ya biasa aja. Biasa Tapi ketika aja. momen lebaran itu jadi hal yang Spesial banget kesannya gitu. Dan mungkin kayak tadi opor atau kupat pun ya di hari biasa ada. Dan kita mungkin Tapi rasanya berbeda Beda. ya kan. Kalau misalkan kita makannya pas keluarga sama kumpul dengan keluarga. Ya kan? Itu beda banget rasanya. dan momennya juga pas lebaran jadi tambah kerasa berbeda banget kan. Ya, betul sekali. Apalagi kan kalau pas lebaran itu kan setiap daerah juga makanan khasnya berbeda-beda gitu loh. Dan mungkin hanya ada pas lebaran aja. Di hari lain nggak ada. Kalau kita kan mungkin ya contoh di Semarang, opor tuh masih ada di mana-mana. Iya. Walaupun nggak lebaran ya. Tapi ketupat. Iya ada juga. Tapi kan maksudnya jarang kalau selain lebaran. Ya ada. Ya ada, tapi kan jarang. Ya nggak sering itu gitu loh, nggak sesering itu gitu loh. Tapi kan biasanya di setiap daerah kan hari lain nggak ada. Adanya cuma pas lebaran aja. Ada juga yang nggak gitu. Dan bagi-bagi THR juga hanya ada di Lebaran. Cuma seandainya ada THR setiap bulan. Itu kan juga itu salah satu yang selalu ada di lebaran tapi nggak ada di hari-hari atau bulan-bulan lain. Kalau di keluarga besarku terutama di desa di kampung halaman di Magelang. Iya. Itu tuh ada ini tape ketan. Dan itu tuh bikin sendiri, Kak. Oh, buatan sendiri. Bikin sendiri selalu. Homemade bikin ya, sendiri. berbeda biasanya kalau pas yang beli. itu loh dibungkus daun pisang itu. Tape ketan. Tape. Iya, tape ketan. Yang kecil itu kan, tape ketan, asam itu kan, yang Yang difermentasi, cakar hijau. difermentasi kalau nggak salah 3 tahun itu kan. Iya. Itu kalau kamu yang difermentasi. Suwun. Diawetin. Suwun. Pakai formalin. Kalau di tempat Mas Edo ada nggak sih makanan yang cuman ditemui pas hari lebaran doang? Itu enggak sih nastar, kastengel apa? Ya di hari biasa mungkin Putri ada salju. banyak, tapi kayak kurang gimana ya, kayak feel-nya aja kurang ya. Pas di hari lebaran aja itu mie instan. Mie instan ya, wah Eh. sangat otentik sekali ya lebarannya ya, sangat kayaknya berasa pengen sekali ya. Ya kan karena hari-hari biasa jarang makan mie instan. Bukannya tiap hari ya? Maksudnya di rumah. Kalau di kos mah sering. Iya, soalnya emang ya itu momen lebaran itu bisa bikin kita balik lagi ke rumah, berkumpul sama keluarga itu sih. Ya, Momennya itu yang paling dinanti sih kalau aku sih. Ya, tapi kita pesan juga kalau di hari raya ini sudah maaf-maafan ya. Setelah itu jangan sampai lah ada crash, ada Mengulang perselisihan kesalahan. lagi, mengulang kesalahan yang sama. Ya memang kita tahu, kita sadar bahwa manusia ini banyak salahnya, ya tanpa disengaja ataupun tidak. Tapi ya terus besoknya jangan diulangin lagi, gitu. Misalnya nih aku gambar Mas Redo, ketika aku udah minta maaf, masa aku ulangin lagi? Ya, ini tapi kita kalau mau ada praktek. kesempatan nggak apa-apa. Kita praktek nih. Aku praktek ya, aku terus minta maaf boleh ya? Enggak dong. Perang dunia ya, ngomong belum lebaran gitu, nanti lebaran maaf-maafan. Ya, oke, baik. Kita sudah di ujung acara. Kita, sedih. Sedih banget lah ya. Sedih. Oke. Dan tapi semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa ketemu di lain hari ya, di lain waktu, selain momen puasa sahur kemarin dan juga
Lebaran Lebaran ini gitu. Dan mungkin ya. juga bakal ada program-program lain juga yang Yes. tentunya kita bakal nemenin teman-teman semua nih. Betul. Entah nanti namanya teman apa lagi, teman Semoga apa ya. lagi. Ya, kan? ditunggu saja pastinya di TV kesayangan kita yaitu di USM TV. Ya, dan sekali lagi kita bertiga mewakili kru dan tim yang bertugas selama bulan Ramadan dan hari Lebaran ini. Kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, oke. Sayang banget sih. Ya udah, Gimana? lanjutin. Nggak tahu nih. Udahlah. Selamat. Agak sayang lagi. Udah aku lapar mau makan opor dulu lah. Salah buru-buru ya. Ya udah, oke baik. Kita sekali lagi mohon maaf apabila ada ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita hanya manusia biasa dan kita pamit dulu. Ridho Tanimbar. Saya Caca Muhammad. Dan saya Rizky Widodo. Oke, dan tentunya jangan lupa atau mungkin kita bakal kembali lagi di bulan puasa tahun depan. Amin, amin. Dan semoga kita semua masih diberikan kesehatan. Ya. Umur yang panjang, Amin, umur yang amin, berkah. amin, 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 amin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Ridho Tanimbar pamit. Saya Caca Muhammad pamit. Dan saya Rizky Widodo Gitu pamit. terus aja, gitu terus. Mungkin kita bakal ketemu. Udah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Selamat berlibur. Dan juga selamat menikmati opor nget-ngetan. Selamat berkumpul, menikmati waktu berkumpul bersama keluarga besar. Oke. Ya, terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Masa depan Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart
with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live.